Selamat siang saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan perkuliahan semester ganjil 2020-2021 dalam sesi atau dalam materi mata kuliah hukum perbankan. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang saudara-saudara sudah tahu bahwa kegiatan pada semester ganjil tahun ini, semester ganjil 2020-2021 itu berdasarkan ketentuannya kita harus melaksanakan dalam atau dengan cara online atau dengan cara kuliah daring. Nah, oleh karena itu bagi dosen sudah mempersiapkan segala sesuatunya karena kelas akan dilakukan secara virtual. Dan Anda juga diharuskan untuk mengikuti perkuliahan ini secara virtual. Namun demikian, kegiatan perkuliahan yang dilakukan secara virtual itu tetap harus mengikuti atau tetap terikat kepada jadwal yang dibuat oleh pihak fakultas agar kegiatan ini antara satu mata kuliah dan mata kuliah lainnya tidak saling bertumburan atau tidak duplikasi jadwal. Oleh karena itu, untuk mata kuliah hukum perbankan kali ini di semester ini kita mendapat jadwal hari Senin di pukul 9.30 sampai 11.30. Saudara juga sudah tahu dan saudara sudah memilih salah satu mata kuliah yang harus Anda ambil pada semester ini, dan salah satunya mungkin adalah hukum perbankan. Maka terlebih dahulu akan saya sampaikan bahwa hukum perbankan ini adalah merupakan mata kuliah wajib minat pada hukum ekonomi atau pada hukum perdata ekonomi. Artinya apa? Artinya yang mengambil hukum perbankan ini adalah Anda sekalian yang memang mempunyai minat untuk menulis skripsi nantinya di seputaran atau di sekitar masalah-masalah hukum ekonomi. Nah, kalau Anda berminat ke sana, maka hukum perbankan ini menjadi salah satu mata kuliah yang wajib Anda ambil. Ya, jadi hukum perbankan sekali lagi saya katakan adalah mata kuliah wajib minat untuk jurusan hukum perdata ekonomi atau hukum perdata ekonomi. Mata kuliah ini disampaikan setiap tahun pada semester ganjil dan diisi oleh mahasiswa-mahasiswa yang sudah menduduki atau sudah berada pada semester 5. Ya, jadi bukan pada semester bawah karena ini adalah mata kuliah wajib minat. Jadi Anda yang sudah duduk di kelas ini setidaknya Anda adalah sudah semester 5. Kalau Anda semester 7 ya saya nggak tahu, itu karena kelewatan gitu ya. Artinya semester 5-nya lewat, Anda belum ambil, Anda ambil sekarang itu tidak apa-apa. Ya, artinya Anda sudah melewati semester 5-nya, yang artinya nanti mata kuliah persyaratan itu sudah Anda tempuh pastinya, ya. Nah, mata kuliah ini hanya ada 2 SKS dengan durasi 100 menit setiap kali pertemuan, dan pertemuannya hanya ada 1 kali setiap 1 minggu, 1 kali durasi 100 menit. Kemudian kode mata kuliah adalah HKK 616303. Dosen pengampunya kita punya secara paralel punya 3 dosen. Ada Ibu Lindati Dwiatin, ada Ibu Yeni Agustin, dan saya sebagai penanggung jawab mata kuliah adalah Ibu Kinkin Wahyuningdia. Ya. Jadi yang ada di kelas ini itu adalah nanti kalau seandainya kuliah itu offline, itu Anda ada di rombongan yang kuliahnya ada di ruang perdata 1. Hanya kebetulan karena ini online ya kita ketemunya secara online seperti ini. Tapi saya rasa kegiatan mata kuliah online ini tidak mengurangi arti dari kegiatan yang offline ya. Hanya bedanya memang Andanya yang harus lebih aktif. Ya, Andanya yang harus lebih aktif. Kita dosen juga sudah cukup direpotkan membuat materi, menyampaikan materi secara online.
Dan Anda juga harus sibuk juga, nggak boleh hanya mengandalkan apa yang disampaikan via online ini. Karena yang kita sampaikan melalui via online ini hanya pokok-pokoknya saja. Dan secara mendalam yang biasanya kita akan jelaskan di dalam kelas itu kita tidak secara tiap hari kita berjumpa, tidak pula secara tiap hari dosennya itu menjelaskan. Nah, oleh karena itulah maka Anda harus lebih dan lebih ekstra fokus untuk belajar buku-buku referensi yang menyangkut pada mata kuliah yang Anda ambil. Nah, untuk kelas saya nanti akan saya ampu sekali lagi, kalau Anda sudah pernah ambil hukum perdata, sudah pernah mengambil hukum ekonomi dan bisnis, sudah pernah mengambil hukum metodologi, itu barangkali saya di mata Anda tidak asing lagi. Ya, mesti Anda udah kenal saya. Tapi kalau yang terpaksa belum kenal, ya terpaksa harus kenal, ya. Jadi sekali lagi, nama saya Ibu Kinkin Wahyu Nindya, tidak boleh salah nama dosennya, ya. Harus diingat nama dosennya siapa, sehingga kalau Anda berkepentingan, Anda tidak salah cari orang. Nah, yang repotnya ini mahasiswa tidak tahu dosen itu, kuliah offline aja suka salah, gimana kuliah online coba. Makanya ini pembukaan saya sampaikan secara tatap muka dulu, secara ini video seperti ini supaya Anda melihat siapa sih dosennya gitu. Jadi kalau Anda kenal nama Ibu Kinkin, yang mana sih Ibu Kinkin? Oh, ini Ibu Kinkin yang tuir, yang tua gitu ya. Jadi saya dosen sudah cukup lama, saya dari tahun 86 saya mengajar, bentar lagi juga pensiun. Jadi kalau Anda sampai nggak kenal saya itu terlalu. Jadi itu ya saudara, nanti secara lengkapnya seperti biasa sebelum mulai perkuliahan biasanya dosen akan menyampaikan kontrak pembelajaran. Nah, itu yang harus kita sepakati, harus kita ketahui. Saya harus berbuat apa sebagai dosen, Anda harus berbuat apa sebagai mahasiswa, semua tertuang dalam kontrak pembelajaran. Nah, itu nanti yang akan saya sampaikan berikut ini. Terima kasih. Baik saudara, sebagaimana yang sudah saya sampaikan bahwa kegiatan perkuliahan kita itu harus berpacu dan berpedoman pada kontrak pembelajaran. Nah, untuk hukum perbankan, ini kontrak pembelajarannya bisa saudara lihat, yaitu kontrak hukum perbankan dengan kode 616303 yang akan disampaikan pada semester ganjil atau Anda adalah semester 5 dengan bobot mata kuliah 2 SKS. Dan untuk mata kuliah ini, karena dia merupakan kuliah prasyarat, maka Anda harus sudah pernah mengikuti hukum ekonomi dan bisnis. Durasi perkuliahan karena 2 SKS menjadi 100 menit. Kita akan kuliah pada hari Senin pukul 9.30 sampai 11.30. Dan untuk kelas ini Anda diasuh oleh saya, Ibu Kinkin Wahyu Nindya. Seperti mata kuliah lainnya yang sudah kami juga sampaikan kemarin, bahwa mata kuliah ini mempunyai manfaat, yaitu membekali membekali mahasiswa tentang pengetahuan dan teori hukum perbankan, ya, dengan beberapa kekhususan untuk manfaat setiap pokok bahasan, ya. Jadi secara umum membekali pengetahuan dan teori tentang hukum perbankan, yang secara khusus manfaatnya itu nanti akan dilihat pada setiap pokok bahasan. Kemudian mata kuliah ini adalah, jadi status mata kuliah ini, sebagaimana yang sudah sampaikan, bahwa mata kuliah hukum perbankan adalah mata kuliah wajib minat bagi mahasiswa hukum Universitas Lampung, khususnya yaitu yang berminat mengambil hukum perdata ekonomi atau hukum ekonomi dan bisnis pada bagian hukum perdata. Lalu tujuan dan fungsi mata kuliah, tujuannya sesuai dengan capaian prodi yang tertuang dalam RPS, yaitu memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, intinya tentang hukum perbankan, ya. Segala sesuatu mengenai lembaga dan kegiatan-kegiatan perbankan. Lalu
tujuan dan fungsi ini disesuaikan lagi sesuai dengan pokok bahasanya, sehingga karena pokok bahasan itu ada pertemuan 1 sampai pertemuan 16, maka pokok bahasanya ini bertujuan atau mata kuliah ini secara khusus bertujuan sesuai dengan pokok-pokok bahasan yang akan disampaikan. Sehingga masing-masing pokok bahasan itu mempunyai tujuan dan manfaatnya masing-masing. Kemudian lingkup materi bahasan, kita punya 16 kali pertemuan. Yang pertama kita akan bicara soal pengertian dasar hukum perbankan. Yang kedua sistem perbankan. Yang ketiga Bank Indonesia sebagai bank sentral. Lalu Bank Indonesia sebagai bank sentral. Lalu fungsi dan kegiatan usaha bank. Pendirian dan kepemilikan bank, lalu sumber dana dan kegiatan penghimpunan dana bank. Lalu yang ketujuh pokok bahasannya mengenai kegiatan bank dalam penyaluran kredit. Lalu kita break untuk sejenak kita melakukan UTS di pertemuan ke-8 yang akan pengambilan nilai UTS dengan menguji pokok bahasan 1 sampai pokok bahasan 7. Lalu pokok bahasan 8 tadi UTS, lalu kita lanjut ke pokok bahasan 9 mengenai perjanjian kredit. Lalu kita lanjutkan dengan pelayanan jasa bank. Pokok bahasan 11 surat berharga dan warkat perbankan. Kita lanjutkan dengan letter of credit atau surat kredit berdokumen dalam negeri. Lalu kita lanjut kepada rahasia bank dalam kegiatan usaha bank, likuidasi kegiatan bank atau likuidasi bank, lembaga penjamin simpanan. Lalu kita akan bicara soal pembinaan dan pengawasan bank. Jadi itu 16 pokok bahasan yang akan disampaikan pada setiap kali pertemuan untuk setiap pokok bahasan. Capaian pembelajaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel 2 ini. Jadi tujuan atau capaian atau indikator ya, indikator capaian pembelajaran itu juga kembali lagi kepada setiap pokok bahasan. Saya berikan contoh nomor 1. Saya contohkan saja, nanti selebihnya Anda bisa baca sendiri. Setelah mengikuti perkuliahan ini, maksudnya perkuliahan pada pokok bahasan 1, itu mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian hukum perbankan, sumber-sumber hukum perbankan, sifat dan tujuan pengaturan hukum perbankan, ajas-ajas hukum perbankan, dan hukum perbankan secara dapat menjelaskan hukum perbankan sebagai bagian daripada sistem hukum perdata. Nah, itu untuk pokok bahasan 1 sesuai dengan sub-sub pokok bahasanya, maka capaian terakhirnya sebagaimana tadi sudah saya bacakan. Kemudian nanti setiap pokok bahasan itu mempunyai capaian pembelajaran sendiri sesuai dengan sub-sub yang ada di dalam pokok bahasan itu. Ya, jadi Anda bisa baca sendiri ini sub pokok pokok bahasan 2, capaiannya apa, pokok bahasan 3, capaiannya apa, sampai kepada pokok bahasan ke-16. Itu masing-masing pokok bahasan punya sub pokok bahasan, lalu dia juga mempunyai capaian atau apa yang hendak dituju dalam setiap pokok-pokok bahasan dan sub-sub pokok bahasan itu. Nah, kemudian ini bisa Anda baca sendiri ya, karena ini juga sudah saya sampaikan juga secara tertulis. Kemudian strategi pembelajaran, kita masih menggunakan strategi pembelajaran sebagaimana kita kuliah offline. Meskipun kita kuliah kita lakukan secara virtual atau daring, maka strateginya tetap kita menggunakan metode ceramah. Nah, metode ceramah ini karena kita tidak berjumpa, maka metode ceramah ini bisa kita lakukan sesekali ketika materi itu sangat-sangat penting untuk dijelaskan. Kemudian bahan-bahan ceramah yang seharusnya disampaikan secara di depan kelas oleh dosen, maka bahan ceramah itu akan kami sampaikan dalam bentuk slide. Ya, dalam bentuk slide akan kami sampaikan kepada Anda di setiap pertemuan, di setiap jadwal perkuliahan. Nah, kemudian nanti metode ceramah itu akan dikolaborasi oleh metode responsi, lalu Anda akan diberikan tugas
Anda akan berlatih tentang kasus-kasus hukum perbankan ya, ini maksud saya ini hukum perbankan. Kemudian penggabungan pokok bahasan 1, 2, dan tujuan pembelajaran serta capaiannya itu dikolaborasi dengan menggunakan strategi pembelajaran sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian tugas dan kewajiban dosen dan mahasiswa, sama-sama dosen dan mahasiswa itu harus hadir di dalam proses pembelajaran ini. Walaupun ini dilakukan secara daring, tapi dosen dan mahasiswa harus tetap hadir pada jam perkuliahan yang telah ditentukan. Jadi mahasiswa bukti kehadiran nanti Anda bisa mengisi presensi. Kemudian tugas dosen juga sama, harus hadir dan memfasilitasi, sehingga tugas dosen adalah fasilitator dalam kegiatan mata kuliah ini. Lalu tugas mengemban kejujuran baik dosen maupun mahasiswa, ini sangat rentan karena perkuliahan dilakukan secara virtual, maka kejujuran itu menjadi modal utama bagi Anda sekalian dan bagi saya untuk tetap melaksanakan tugas-tugas sebagai dosen dan untuk tetap juga melaksanakan tugas-tugas atau kewajiban-kewajiban sebagai mahasiswa. Karena kalau Anda tidak jujur, Anda cuma ngisi presensi, ya itu bisa-bisa saja dilakukan, tapi kejujuran itu harus tetap diutamakan. Oleh karena itu, diawasi atau tidak diawasi, ketahuan atau tidak ketahuan, Anda harus berniat baik, harus dengan kejujuran mengikuti proses perkuliahan ini. Kemudian ada kriteria penilaian nanti akan diambil dari keaktifan, kuis, tugas, UTS, dan UAS yang akan digabungkan presentasinya sehingga total menjadi 100% seperti itu. Presentasenya. Lalu ini adalah konversi nilai. Jadi Anda akan mendapat nilai A ketika mendapat nilai 76 atau lebih, atau 75,9 itu Anda akan dapat B+, 70,9 itu adalah nilai B, 65,9 C+, 60,9 C, kemudian 55,9 itu D, dan di bawah 50 Anda akan tidak lulus, memperoleh nilai E. Jadwal perkuliahan hukum perbankan, ini kita memperoleh jadwal di pukul harinya hari Senin. Tadi saya sudah sampaikan, hari Senin di pukul 10, ya, pukul 9.30 ya, 9.30 sampai 10.30 ya. Nah, nanti kita lihat lagi jadwalnya, jadi seperti itulah ya, jadi hari Senin. Kemudian tata tertib, ini Anda sudah setiap kali mata kuliah itu mesti sama ininya tata tertibnya. Ya, Anda harus menjaga kebersihan dan lain-lain sampai ke bawah. Ini adalah tugas-tugas Anda sekalian sampai ke 15. Lalu ini ada referensi, dan untuk sementara ini saya menggunakan referensi wajib yang dibuat oleh Ibu Ratna Samsiar. Ini referensi wajib bagi Fakultas Hukum, judulnya adalah Hukum Perbankan. Selebihnya nanti Anda ketika kita bicara soal surat berharga, karena surat berharga itu materinya juga banyak, maka Anda diwajibkan untuk membaca buku saya, Ibu Kinkin Wahyunindya, mengenai dimensi hukum surat berharga. Kalau buku ini tidak bisa diperoleh, Anda bisa pinjam kepada teman di atas Anda, ya, di atas Anda, kakak tingkatnya. Nah, kemudian yang lain-lain ini adalah merupakan buku-buku pendukung, ya. Lalu buku-buku referensi wajib di samping buku yang 2 itu adalah semua peraturan perbankan. Jadi Anda harus rajin, teliti, mengikuti beberapa peraturan perbankan yang terbaru, misalnya peraturan PBI tentang commercial paper atau tentang bilet giro dan lain-lain, itu harus Anda ikuti terus ya sampai sejauh mana perkembangannya, dan kalau saya yang tertinggal saya minta Anda mengingatkan.
Kemudian ini adalah buku-buku referensi tambahan yang bisa menunjang pembelajaran hukum perbankan. Ini Anda bisa baca semuanya, ini buku-buku, pokoknya semua buku yang mengenai hukum perbankan bisa Anda baca ya, karena kita itu rujukannya nanti kepada peraturan perundangan pada prinsipnya. Kemudian ini nanti akan ditandatangani oleh dosen dan mahasiswa. Nah, mahasiswa saya minta nanti satu orang untuk menjadi ketua kelas yang bisa menjembatani dosen dan mahasiswa. Demikian ini kontrak pembelajaran yang bisa saya sampaikan, dan selebihnya Anda bisa baca pada kontrak pembelajaran yang saya sampaikan juga secara tertulis. Nah, ini tadi saya rubah dulu. Ini ada kesalahan sedikit tadi, ada kesalahan teknis penulisan ya. Jadi di sini kemudian disusul dengan kegiatan responsif, tugas, latihan studi kasus tentang hukum perbankan ya, tentang hukum perbankan. Studi kasus hukum perbankan yang dimaksud ya. Itu saya rasa, saudara, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.